misteri tentang itu, sebagian ulama itu berpendapat yaitu termasuk alam jin, alam yang di luar kemampuan kita, alam yang tidak terlihat kita, termasuk alam-alam imajiner, khoyali. Sebab itu istilah jin dalam Al-Quran, ini saya masih cerita, kata Ibnu Taimiyah, itu ya tidak mesti menunjuk makhluk sing koyo mbok bayangno jin Aladin, jin kok Baghdad, mbok Kondi. Tidak mesti, bilangnya ya ada tapi tidak mesti. Lalu kula nu berkali-kali takok mek kiai-kiai sing muka safa. Napa leres jenengan muka safa nate roh jin. Ya nak muka safa kelas kiai ini roe tuyul-tuyul. Tuyul itu kan dibuk dhuwit nyolong dhuwitne. Lah nek pengen roh ya tak wae ijazah ben roh tuyul. Nggih cocok ben padha kula neliti lugat ada menisan roh jin, menisan jelas kan. Lah sampean ora kepen roh misteri jin tapi wedi roh jin. Dijajal mawon. Tidak apa-apa, itu enggak, cara tidak apa-apa, sama jajal saja. Baca apa lah kok ijazah iki ben roh makhluk sing jenenge apa? Jin. Mirip ta ora ambek sampean itu kan. Itu kan enggak apa-apa. Daripada menjadi misteri terus. Nggih, daripada menjadi apa? Misteri terus. Karena nanti kita akan kesulitan ngartikan Rabbana stamta'a ba'duna bibatin. Ya Allah, ketika kita di dunia itu saling memanfaatkan. Maksudnya saling memanfaatkan itu gimana? Kalau ulama dulu, era Ibnu Katsir, era ulama dulu, itu berpendapat begitu. Dicontohkan ketika kue liwat alas, liwat hutan, ono wite gede. Rata-rata wong desa-desa nyuwun sewu bae badhe liwat. Enggak begitu. Sampeyan lihat di tafsir-tafsir. Dulu orang Arab ya gitu. Kalau melewati satu lembah bilang a'udzu birabbi hadzal wadi. Mbah penguasa lembah ini nyuwun sewu kula badhe liwat. Lah niku nak cara ahli tauhid, ngono iku wis dihukumi musyrik, mergo isti'adzah biwi billah, njaluk perlindungan kelawan sakliyane Allah. Malah disebut ning surat Jin wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum roha. Karena dalam kenyataan seringkali rijalun minal insi, wong-wong manusa jaluk isti'adzah ya'udzuna birijalim minal jin. Cara ning desa-desa mbah nyuwun sewu kula badhe liwat, ape ngetok wit gedhe di semedeni di ruwak sik. Nah, mengenai selawase Jogja mbek Pantura ya beda, sitok nganggep tradisi, sitok nganggep musyrik, ora ketemu. Lha nganti langit mbek bumi ya. Sitok nganggep ritual iku kudu ngetok wit gedhe, sitok ngukumi napa? Musyrik. Sing enak wis lawan asing. Terus disoting tradisi, kekayaan tradisi. Paling enak wong budayawan. Jadi gak penting musyrik apa musyrik, kekayaan apa? Tradisi. Semua PKS, wong fatwa masalah hukum akidah. Hukume piye ngruwat wit? Gus diruwate gegere ra karuan. Wong kula duwe diruwate kesel ditakoki santri-santri. Gus hukume Gus Dur diruwat piye? Maksudnya piye? Kowe ngorder akon ngukumi musyrik apa ngukumi ra musyrik kok. Lha ora takok tenan Gus, ora takok misono gedhinge orderan takok iku. Lah ya aku kok kan jawab musyrik apa ora musyrik kamu. Lagi cara jenengan sebuti. Nah, kowe gedeng yang ngukumi murtad. Nah, kira gedeng anggap iku budaya gampang ta. Kalau kowe gedeng ora gedeng Gus Dur gampang ta. Mboten hukum cara pengiran. Nah, cara pengiran kira nabi mesti ra ro to. Saudara roh ya umpus to, paling enak jadi budayawan. Nang roh apa dari kekayaan apa? Budaya. Wong blodor ya kekayaan budaya, wong nutupi aurat jarian kekayaan budaya, kok sing katokan cekak kekayaan budaya, sing nganggo napa kaya ngirian jaya kekayaan apa? Budaya. Wong budaya itu nakalan, jadi salah ya dari kekayaan budaya. Itu tadi ya. Sampean akan kesulitan. Ini kalau cerita ilmiah. Ibnu Taimiyah ketika ditanya, ma makna Rabbana stamta'a ba'duna napa? Dibantu. Apa artinya itu apa? Malah anak Irarian kok ada cerita perselingkuhan santri mbek jin, dari jin nih santri hilang mergo dari rabi ning alam napa? Jin. Atau jin mendo dadi manusa terus ya dirabi mbek santri macam-macam. Ya itu tadi misteri begini ini enggak akan terkuat sampai sekarang. Kalau kemarin lihat di Trans TV itu ada kuburan di syuting teng Lirboyo itu
Mulai dulu wasiate Ki Lirboyo niku ora oleh diinjak, mergo anggere sing mlebu kono akeh kejinan. Disaran nggih wonten makom sing nak dalu santri tidak boleh jadi akeh kejinan. Tetapi itu tadi, selalu kita berhadapan dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Itu tadi, misalnya para psikolog ngerti, santri bengi-bengi rono iku mesti kejinan. Lha wong bingung, wong nganti bengi-bengi mara kuburan, dhewe anu ora usah kejinan wis campur bingung gitu kan. Iku tenan wis kejinan apa tenan perkara napa? Bingung. Mergo nek dijaga tenan, bocah duwe dhuwit. Marane kuburan iku ape dolanan HP. Iku kira-kira ya rapati kejinan. Pemene nek gedak-gedek nyetel prank tune sing anyar sing pemene lagune makhluk paling seksi to apa kira-kira kejinan to ora. Itu masalah, ya itu tadi kula lho saya ini sering konsultasi sama para kiai. Kita ini berhadapan sama teori sains, teori ilmu pengetahuan. Dan itu yang dibahas Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ulama salaf paling gentleman ngadepi fenomena itu. Makanya Imam Ghazali ketika ditanya apa betul bahwa alam raya ini misalnya al-ardu alal khut wal khut alal ma, sampai ada teori macam-macam. Jadi Imam Ghazali, bagaimana Anda memungkiri satu ilmu yang hasilnya itu akurat? Jadi Islam itu ngalami kados Kristen. Kristen riyen Galileo dihukum mati mergo meyakini bumi gak bulat, bumi gak datar. Mergo meyakini bumi bulat apa? Bulat. Era Islam anyar nggih ngoten. Mergo alasane zahirul ayat wa ilal ardi kaifa napa? Sutiha. Busitot ala wajil ma. Jadi bumi ya kayak karpet. Tapi ketika era Khawarizmi, era Imam Ghazali, termasuk Imam Ghazali jambak ngakui teori falak. Teori falak itu kan bisa menentukan gerhana matahari itu jam 9. Ya, lama gerhana 5 menit. Gerhana kemiringannya sekian. Dan ternyata iya. Matahari akan gerhana tanggal sekian, jam sekian. Ternyata iya. Dan semua teori itu berpijak pada teori bumi bulat-bulat dan bumi berputar. Semua teori akuratnya falak itu hasil dari dasar pokok sehingga bumi berputar. Karena ilmu itu gak akan terlahir dari teori bumi busitot ala wajil. Nah, itu masalah polemik terus gitu sampai terakhir ketika Imam Ghazali ngakui ulama-ulama terus baru tidak menjadi kontroversi. Jin juga gitu. Tidak kontroversi semenjak banyak ulama yang bisa menjawab. Mana cara kula pribadi, idealnya ya kita ini rasional ya, tapi ya setengah-setengah wali atau setengah dukun. Nak wali ya dukun lah, hari ini ngerti alam gaib itu. Utawa ya itu supaya membuktikan bahwa alam jin itu ada. Zaman bapak kula nak ngandani ngoten. Kowe iku kudu tau roh jin barang, roh weden barang, ben roh nak makhluk Allah ora kowe tok. Dadi nek roh weden kudu syukur. Ternyata makhluk Allah ora kowe tok. Ana kancane. Daripada kita berpolemik, jin itu ada apa enggak? Mendingan kau ya takut ijazah kiai atau takut dukun bentroh apa? Jin. Tidak apa-apa, itu lebih baik. Ketimbang kue ratau roh terus meyakini, tidak tenang, ada makhluk di luar manusia. Paham ya? Sebab ini artinya robbana stamtaan. Apa jin di sini itu arti itu tadi ya? Sesuatu yang mastur yang tidak dilihat semuanya namanya apa? Nah yang jelas menurut hikayahnya Quran ya, jin itu ada, sebagai makhluk itu ada. Tapi bentuknya kayak apa itu tadi kita kan harus kedekte komik-komik. Bayangin jin Aladin yang ngoniku, nak setan digambar picak terus rupanya ngoniku, kemudian di film macam-macam. Itu juga merubah, artinya merubah pola pikir kita. Padahal betul mesti ngoten. Mulane ketika Kanjeng Nabi ma min nabiyyin illa waqad wasafa li ummatihi kaifa kanat dajjal wa asifuhu lakum huwa aqwa. Setiap nabi mesti pernah menjelaskan dajjal itu kayak apa, kriterianya, sifat-sifatnya dajjal kayak apa. Dan aku kata nabi nerangno dajjal iku aqwar, picek mripat sitok. Wa inna wa laisa bi aqwa, dan Allah ora picek. Kenapa Nabi gadah niat ngoten? Mergi riyen jengben Dajjal ngaku sebagai pangeran. Tapi Dajjal sing ra iso ditutupi, dekne ngaku pangeran lah dalam keadaan mripat picek napa sitok.
Jadi Nabi ngendikan wa innahu laisa bi aqwa. Dan Allah itu tidak bijak. Paham ini ku klotos lah. Sebab itu ngendikane ulama-ulama kados sing aran Hikam, sing aran Ihya itu berpendapat malam yukasaf fi hayatihi khusya alihi min su'il khotimah. Ngeling-eling sing sekolah ora tau ngaji kitab klenik. Jadi kadang itu penting kitab klenik. Orang yang tidak pernah mukasafah dalam selama hidupnya itu ditakutkan mati su'il khotimah. Karena ada misteri Tuhan yang diungkapkan Quran dan kita tidak pernah bisa membuktikan. Contohnya kok jin dan setan. Mulane kowe kudu tahu muka safar setan. Nah, aku sudah tahu roh aku lho. Jadi wis aman kula mbok. Entah sekian detik kudu tahu roh. Mbok keliru setan rugen mbok sapa pokoke tahu roh. Setan. Karena itu tadi teori tentang jin sebagai makhluk. Selagi kowe ora muka safar iku cek janggal. Iku mau. Misalnya ning pondok ana mitos utawa ning kuburan. Angger wong sing rono iku edan, kok cek dibantah oleh pakar-pakar psikiater. Pancen saya ku bisa bingung, pancen sarape pedet sitok misalnya. Sedurunge rono ya pedet siji. Artinya kan diunsurno krana kejinan kan gak iso. Tapi niku Gus wonten tiyang gak sadar sakniki bremeng suarane beda mek suarane. Kok tuwakokno sing pakar ahli kita, mergo wong dalam ketinggian sekian, panas sekian niku peta suarane mbok mlungker apa, akhirnya suarane ora kaya asline. Artinya selalu terbantahkan oleh teori-teori apa? Ilmiah. Dan ini gawat, agama gawat kalau begini juga. Sebab itu pakar-pakar agama harusnya pernah mukasafah. Lah pakar dhewe ora tau mukasafah. Entah sekian detik itu sampai harus pernah mukasafah. Ndak apa harus pernah. Ya kalau ndak ditakutkan gak tahu roh napa buktinya gitu. Dan itu dawuh ulama loh, malam yukasaf fi hayatihi muddata hayatihi. Khusya alihi min su'il khotimah. Orang yang tidak pernah mukasafah itu ditakutkan su'il khotimah. Artinya itu dia akan punya trauma-trauma ilmiah, trauma akademik. Masa iya? Paling tidak punya kejanggalan. Masa iya? Ada yang namanya malaikat, ada yang namanya jin. Loh, malaikat itu buatan sakral. Memang sama malaikat itu klaim orang Islam buatan. Malaikat itu fantasi ini tiang kafir lah di malaikat. Loh, kalau buatan aneh-aneh sekuler buatan. Zaman tiang kafir tentang Nabi Muhammad, istilahnya seperti lauma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Artinya adalah wong kafir mat nak kowe nabi tenan. Mbok kowe iku dakwah dikawal malah berarti wong kafir lah kan duwe versi tentang napa malah. Lho niku istilah wong kafir. Lauma ta'tina bil malaikat. Mat nak kowe iku nabi tenan, mesti ini sing awal iku malaikat. Berarti orang kafir kan punya gambaran, punya versi, punya gambaran tentang malaikat. Malaikat itu makhluk sing para pangeran, sing jujur, sing iso dadi kesaksian nak nabi ku nabi. Lho versi orang kafir lah begitu, sehingga ketika Nabi Muhammad ngaku nabi, istilah orang kafir, lauma ta'tina bil malaikat. Artinya apa? Selama makhluk itu gaib, versinya akan banyak. Lalu malaikat itu apa? Ulama berdebat secara lokal. Mungkar nakir itu alam jenis. Malaikat Israel itu gak wong sitok gak, tapi alam jenis. Setiap malaikat sing pencabut nyawa jenenge Israel. Mergo nak muk sitok nak matine wong bareng. Kayak kena tsunami kan matine bareng, sibuk deh. Akhirnya di logika, nak ngono Israel itu jenenge cara nahwu alam jenis. Semua malaikat sing pencabut nyawa jenenge Israel. Bareng diteliti secara lugat iki bener ngoten. Wong ilu artine Allah. Dalam bahasa Ibrani ilu artine Allah. Mulane cara bahasa Ibrani iki biasa mawon kabeh Jibril, Mikael, mesti diakhiri il. Samuel, Nabi di Samuel itu mesti il semua. Karena untuk menunjuk kata Allah niku diakhiri napa? Il. Ya sudah, ya Jibril, Mikael dan sebagainya. Ya begitu.